Saudara kuasa hukum FPI Aziz Yanwar menyebut pemimpin FPI Rizik Syihab siap menghadapi proses hukum pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Namun Rizik meminta agar pengusutan kasus tewasnya 6 anggota Laskar FPI dapat diproses secara terbuka. Kuasa hukum Rizik menyebut jika Rizik Syihab tidak gentar menghadapi 2 kasus hukum terkait kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Jawa Barat yang menyeretnya menjadi tersangka. Kuasa hukum FPI Aziz Yanwar menyebut jika Rizik siap menghadapi proses hukum kasus kerumunan. Rizik meminta agar polisi juga mengusut tuntas kasus penembakan 6 anggota FPI yang saat ini juga sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Penetapan tersangka Habib Rizik di kasus kerumunan Megamendung, maka tanggapan beliau adalah silakan saja kalau perlu setiap daerah melaporkan terkait beliau tidak masalah gitu kan, lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya seperti itu. Dan akan dihadapi secara hukum juga, akan tetapi pesan dari beliau adalah beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini, akan tetapi beliau juga minta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 6 Laskar FPI juga diproses secara hukum, secara adil dan juga secara konstitusi, harus semuanya itu diproses sampai otak pelakunya. Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab jadi tersangka lagi untuk kasus kerumunan. Kali ini untuk kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Penetapan Rizik Syihab jadi tersangka diumumkan setelah penyidik Polda Jawa Barat dan Badan Reserse Kriminal Polri melakukan gelar perkara pada Jumat lalu untuk 2 kasus kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab. Sudah dari penyidik, tentunya dari penyidik Jawa Barat dengan penyidik Mabes Polri, tentunya sudah ada gelar perkara untuk menaikkan status. Ya memang sudah kita naikkan status tersebut itu menjadi tersangka. Ya. Menjadi tersangka ya. Kasus kerumunan Megamendung terjadi saat Rizik menghadiri peletakan batu pertama pondok pesantren miliknya pada 13 November. Sementara kasus kerumunan di Petamburan terjadi saat pesta pernikahan putrinya pada 14 November. Rizik kini ditahan sejak 12 Desember lalu atas dasar jerat pidana penghasutan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, sehingga ia langsung ditahan. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka baru kasus kerumunan Megamendung, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama. Yasir, Rizik Syihab jadi tersangka kasus kerumunan Megamendung, lalu apa yang membedakan kasus kerumunan Megamendung dengan kasus kerumunan di Petamburan? Betul sekali Cindy, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan Megamendung, memang pemimpin FPI Rizik Syihab ini menjadi tersangka untuk 2 kasus, yaitu yang pertama kasus kerumunan di Petamburan dan yang kedua adalah kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Jawa Barat. Kalau kita lihat memang ada sejumlah perbedaan antara 2 kasus ini. Yang pertama adalah dari jumlah tersangkanya sendiri. Kalau kita lihat dari jumlah tersangka yang disampaikan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri untuk kasus di Megamendung, Jawa Barat sendiri, kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, hingga saat ini memang pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri baru menetapkan 1 tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, yaitu Rizik Syihab selaku pimpinan FPI. Hal ini dikarenakan memang berbeda dengan di kasus kerumunan di Petamburan. Kalau di kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, ini tidak ada kepanitiaan sehingga hanya ada 1 tersangka yang ditetapkan. Sementara itu untuk di Petamburan sendiri memang terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan ini ada kepanitiaan yang melakukan ataupun mengorganisir kerumunan yang terjadi di Petamburan sehingga tersangkanya lebih dari 1. Sementara itu tidak hanya soal jumlah tersangkanya, namun kalau kita lihat lebih dalam ada yang menarik dari pasal yang disangkakan, saudara. Kalau kita lihat pasal yang disangkakan terhadap kasus ini memang ada sedikit perbedaan. Kalau kita lihat untuk kasus di Megamendung sendiri, ini polisi menjerat Habib Rizik dengan pasal 216 KUHP dan juga dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
kekarantinaan kesehatan. Sementara itu untuk kasus kerumunan di Petamburan sendiri, ini Rizik Syihab ini dijerat dengan pasal yang sama, yaitu pasal 216 KUHP, namun tidak dengan pasal Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, namun dengan pasal 160 KUHP, saudara. Nah, kalau kita lihat sendiri bagaimana isi dari pasal ini, kalau kita lihat pasal 216 KUHP ini, kita lihat ini isinya itu secara garis besar menggambarkan tentang sengaja tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan hal ini akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak Rp90.000. Namun untuk pasal 160 KUHP yang disangkakan kepada Rizik untuk kasus kerumunan di Petamburan, ini isinya itu adalah berupa penghasutan di muka umum dan dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara dan denda sebanyak Rp450.000. Ini adalah beberapa perbedaan kalau kita lihat secara seksama antara status tersangka dari Rizik Syihab untuk dua kasus yang berbeda, yaitu kasus di Petamburan dan juga kasus di Megamendung, Jawa Barat. Meskipun memang sama-sama kerumunan, namun memang ada sejumlah perbedaan yang dilihat. Di antaranya adalah jumlah tersangka yang ada dalam kasus tersebut dan juga pasal yang disangkakan terkait dengan kasus kerumunan di Megamendung dan juga kasus kerumunan di Petamburan dengan tersangka pemimpin FPI Rizik Syihab. Terkait dengan ditetapkannya Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, memang hingga saat ini polisi belum menetapkan lagi ataupun menjadwalkan lagi, maksud saya, pemeriksaan lanjutan terhadap pemimpin FPI Rizik Syihab ini. Tentu saja pemeriksaan lanjutan ini diperlukan untuk menggali lebih dalam dan juga lebih menginformasikan juga kepada publik kenapa akhirnya ada dua pasal atau ada perbedaan pasal yang disangkakan, kemudian ada juga jumlah tersangka yang berbeda antara kasus di Petamburan dan juga kasus yang ada di Megamendung, Jawa Barat. Cindy. Yasir, setelah Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana proses hukum selanjutnya? Apakah ada pemeriksaan yang diagendakan untuk dihadiri atau diikuti oleh Rizik Syihab? Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan kita bersama. Ini yang juga tadi sempat kami coba mengkonfirmasi kepada sejumlah pihak terkait dengan pemeriksaan lanjutan terhadap Rizik Syihab. Hingga saat ini memang belum dijadwalkan ataupun diagendakan terkait dengan pemeriksaan lanjutan terhadap Rizik Syihab untuk kasus yang di Megamendung, Jawa Barat. Memang hingga saat ini belum ada penjadwalan, namun kalau kita lihat hingga saat ini kan Rizik Syihab, pemimpin FPI ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya, di rutan Polda Metro Jaya, dan kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan dua kasus ini, saudara. Kasus yang terjadi di Petamburan maupun kasus yang ada di Megamendung, Cindy. Kita nantikan juga nih bagaimana kelanjutan dari kasus ini terkait dengan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri. Apakah akan ada tersangka lain selain Rizik Syihab untuk kasus di Megamendung, Jawa Barat, atau memang hanya satu tersangka, yaitu pemimpin FPI Rizik Syihab untuk kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Cindy. Yasir Nene Ama melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri.